Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosaidi Maja dengan NIM 2022-13008 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS untuk kali ini, dan saya ucapkan terima kasih pada dosen UCIC yang telah memfasilitasi kami mahasiswa D3 Komputerisasi Akuntansi sehingga dapat diterima magang di PT Pembangunan Daerah Jawa Barat atau biasanya BJB yang berada di cabang Sumber. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar kampus atau MBKM, yaitu magang mandiri. Untuk teknologi yang ada saat ini di tempat magang, di antara lain adalah HCS Mobile, HCS BJB Prestasiku, BJB Green. Untuk BJB Green biasanya untuk seluruh laporan rekening koran dari nasabah untuk memeriksa apakah masih ada saldo atau tidak, dan IBM. IBM itu adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk menarik saldo rekening nasabah yang akan melakukan transaksi ke nasabah lainnya. Lalu ada Microsoft Office. Di Microsoft Office biasanya digunakan untuk surat menyurat ataupun backup data dan registrasi. Yang sering digunakan adalah Excel dan Word. Dan selanjutnya ada LMS Credit, aplikasi khusus mereka yang di bidang bisnis, yang di dalamnya adalah banyak data nasabah, kredit, angsuran peminjaman, dan masih banyak lagi. Untuk sistem dan keuangan di Bank BJB, sebagai lembaga keuangan Bank BJB yang mengelola sistem akuntansi yang terintegritas untuk memantau setiap transaksi nasabah, pengelolaan dana, dan laporan keuangan secara real-time. Di antara lain adalah Core Banking System. Sistem ini mengelola data keuangan nasabah secara terpusat, meliputi tabungan, deposito, kredit, dan layanan jasa lainnya. Modul dana jasa terfokus pada pengelolaan deposito, giro, dan jasa perbankan lainnya. Input data dilakukan melalui aplikasi internal yang dirancang untuk efisien dan kepatuhan regulasi. Data transaksi dan jasa terintegritas dengan laporan keuangan harian. Sistem pelaporan keuangan berbasis International Financial Reporting Standard dan PSAK. Sistem otomatis menghasilkan laporan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas, ataupun rekonsiliasi bank, jurnal bank, dan rekening koran. Audit internal menggunakan sistem kontrol otomatis untuk mendeteksi anomali dalam data transaksi. Teknologi yang digunakan aplikasi berbasis web ataupun desktop untuk menginput dan pengelolaan data, dan skripsi data yang untuk memastikan keamanan informasi nasabah. Yang pertama adalah menjaga integritas. Tindakan melakukan yang merugikan untuk perusahaan seperti manipulasi data ataupun konflik kepentingan. Untuk komunikasi antar karyawan ataupun nasabah, yang utama adalah selalu mengutamakan etika, moral, kesopanan terhadap nasabah. Yang kedua adalah koordinasi yang jelas. Saat bekerja dalam tim, gunakan email atau aplikasi komunikasi resmi yang memastikan untuk tugas tersampaikan dengan jelas. Misalnya saat mengelola data dana jasa, setiap perubahan baru diinformasikan kepada tim terkait. Yang ketiga adalah saling mendukung, membantu rekan kerja yang menghadapi kesulitan, misalnya memberi panduan jika mereka baru pertama kali mengelola jenis dan data tertentu. Yang keempat adalah etika berbicara, menggunakan bahasa formal atau sopan sesuai budaya perusahaan. Hindari pembicaraan negatif atau yang merugikan keharmonisan tim. Yang kelima adalah rapat dan diskusi, menghormati waktu dengan hadir tepat waktu, memberikan masukan yang konstruktif tanpa menjatuhkan pendapat orang lain. Pertama adalah memeriksa berkas transaksi nasabah sebelum diberikan ke pihak dana jasa back office. Di sana saya memeriksa transaksi nasabah yang sudah dikerjakan oleh pihak back office. Selanjutnya menggabungkan data slip transaksi dengan nota clearing. Yang berikutnya adalah meregistrasi berkas kredit konsumer dengan menggunakan Microsoft Excel. Meng-scan berkas transaksi nasabah, berkas kredit konsumer menggunakan aplikasi khusus scan yang terhubung ke alat scan berkas.
meregistrasi berkas pencairan IBC dinas yang ada di Kabupaten Cirebon, melakukan pencocokan dengan rekonsiliasi bank dengan menggunakan Microsoft Excel, menginput rekening koran dari BJB Green, menginput data nasabah yang melakukan pembukaan rekening, menginput serta mencetak nota debit kredit untuk Samsat Kabupaten Cirebon, membantu menyerahkan pembayaran pajak ke teller, dan selanjutnya meregistrasi berkas deposito yang sudah dicairkan, dan masih banyak lagi.